Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masih ingat Pak fadilah Allahumma ajirni minan nar? Dibaca lepas sholat maghrib 7 kali. Seandainya meninggal malam itu akan ditetapkan baginya jiwarun minan nar, selamat dari api neraka. Dibaca selepas subuh 7 kali. Meninggal hari itu, siang itu akan dibebaskan dari api neraka. Allahu Akbar. Ajirni buatan, bukan buatan ajirni langsung. Ajirni. Kalau kami ajirna. Terus yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini 10 kali lepas maghrib, 10 kali selepas subuh, sebelum memindah posisi kaki. Wah, macam-macam nih kok, fadilahnya macam-macam. Sekarang kita baca fadilah istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki mengadu kepada beliau tentang kesempitannya. Maka beliau mengatakan, istaghfirillah, bacalah istighfar kepada Allah. Kemudian ada orang lain lagi mengadukan tentang faqr, kemiskinannya, kesempitan hidupnya yang hampir sami. Kemudian yang lain mengadukan lagi tentang qillata rubai ardihi, hasil bumi saya sedikit, ini sudah tanam macam-macam di sawah, di kebun, hasilnya kok tidak memuaskan. Fa'amarahum kulluhum bil istighfar, kullahum bil istighfar. Sayyidina Hasan memerintahkan orang yang mengadu masalah yang berbeda-beda tadi. Ada yang kesempitan hidup, kefakiran, sedikitnya keturunan, kilatan nasl, sedikitnya hasil bumi, semua disuruh istighfar. Niki karena firman Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Nanti kalau istighfar, Allah akan menurunkan hujan yang deras, akan memberikan kalian amwal, harta benda yang luas, wabanin, anak-anak, dan akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai, kebun-kebun, dan akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Terus nek kathah istighfar
Maka hujan turun deras, hartanya banyak, anaknya banyak, punya kebun, terus sungai-sungai mengalir, rezeki kehidupan manusia jadi enak. Insya Allah hadirin yang mulia. Nih Kanjeng Nabi niku di antara yang diriwayatkan, beliau selepas sholat fajar, sholat subuh, selepas sholat asar niku istighfar 3 kali. Dan beliau mengatakan barang siapa yang membaca setelah sholat subuh 3 kali, setelah sholat asar 3 kali, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka dosa-dosanya akan dikafarohi, dihapus walaupun sebanyak aliran buih di lautan. Masya Allah, walaupun sebanyak aliran buih di lautan. Hadis lain mengatakan sesungguhnya hati berkarat sebagaimana tembaga berkarat. Tembaga bisa berkarat, Pak? Sakit ya? Ini riwayatnya tembaga, di riwayat yang lain besi. Ini ada riwayat ini tembaga. Sedangkan pembersihnya jilauha yang membuat menjadi cemerlang kembali adalah istighfar. Dalam riwayat yang lain, barang siapa lazimal istighfar, istiqomah istighfar, Allah Ta'ala akan menjadikan bagi dia farajan, kelonggaran dari setiap kesusahannya dan jalan keluar dari setiap kesempitannya, dan memberikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, hadis sahih isnad kata Imam Hakim. Barang siapa istiqomah istighfar, Allah akan menjadikan kelonggaran untuk setiap kesusahannya, jalan keluar untuk setiap kesempitannya, dan Allah akan memberi dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enten sing wa atubu ilaih pakai hak, ada yang wa atubu ilaika pakai kaf. Lu aku ra duwe dosa kok istighfar. Lah dalah niki. Perasaan enggak punya dosa ini sudah dosa, sudah salah, Pak. Tapi karena saking jahilnya, saking tidak tahunya kita, akhirnya perasaannya tidak punya dosa. Allahu Akbar. Ba'da sholat kok istighfar, Pak? Allahu Akbar. Kalau habis maksiat istighfar ya kayaknya mudah dicerna akal. Ini orang habis sholat, amal ibadah yang tertinggi setelah iman. Loh, kok habis sholat malah istighfar? Ini gimana ini ceritanya, Pak? Satu, kenapa alasan kita habis sholat istighfar? Istighfar perintah Allah jelas nih ya. Karena istighfar itu adalah perintah Allah, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, Pak, ya memang kita ini sholat, tapi bagaimana mutu sholat kita ini? Kita nggak tahu.
sholat. Nih, dulu kata Romo Yai itu menggambarkan kita menghadap raja. Persis kita berdiri di hadapan seorang raja, kerajaannya besar. Terus di depan raja itu diajak ngomong sama raja malah tolah-toleh. Ini gimana ini? Dipanggil oleh raja, betul, memang ini sebuah kemuliaan. Tetapi di depan raja, di situ ada menteri-menteri, ada punggawa-punggawa. Terus raja ngajak ngomong kita, malah kita tolah-toleh. Ini gimana ini, Pak? Wah, bisa dihukum oleh raja ini. Walaupun diundangnya ini memang kemuliaan, tapi ketika di depan raja kok sikapnya nggak benar, malah yang tadinya seharusnya jadi kemuliaan malah jadi kecelakaan. Itulah fawailul lil musallin. Ada orang sholat tapi wail, kecelakaan, kebinasaan bagi yang sholat. Loh, sholat kok binasa? Karena sikapnya nggak betul. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Banyak lalai. Nah, kita juga kadang-kadang tolah-toleh, Pak. Yang Allah pandang hati. Nah, malah hati kita ini ketika sholat mikir Allah Akbar, macam-macam ya. Makanya Nabi mensunahkan afrik qalbak, kosongkan hati dari kesibukan-kesibukan ketika mau sholat. Sehingga kalau kita ini sedang menyalakan api, matikan dulu apinya. Jangan sholat sambil merebus apa, Pak? Air, atau sedang memasak masakan, menghidupkan sanyo. Ini ku mangke sanyo, sayur air masuk ke hati ini. Bahkan Nabi mengatakan kalau pengen 1-2 selesaikan dulu hajatnya. Ada makanan yang enak yang sudah sangat yustaha, sangat kita sahwati, udah pengen sekali makan makanan itu, makan dulu baru sholat. Sekali-kali nah, terus-terusan ya udah termasuk ini gua mau sholat kok ngempet niku nggih, tunaikan dulu anunya. Terus niki gambar yang nomor 2. Allahumma shalli ala Muhammad. Seandainya sholat kita sudah sempurna 100%, Allahu Akbar, seperti sholatnya para wali, seandainya ini pun kalau dihubungkan dengan hak Allah yang maha tidak terbatas, nikmat Allah kepada kita ini tidak terbatas, maka hak Allah kepada kita pun tidak terbatas. Sehingga seandainya sholat kita ini sudah sempurna 100% pun, itu belum bisa untuk menunaikan hak Allah Ta'ala. Seandainya nih, jadi seandainya kita rumongso ya. Sholat kita pun jan kusuk eram de sak masjid aku ini. Aku ini yang paling kusuk semasjid. Seandainya begitu pun belum cukup sama sekali untuk menunaikan hak Allah yang maha besar. Maka istighfar. Nah, kalau baginda Nabi, keterangan dari para ulama, kenapa beliau istighfar? Baginda Nabi itu derajatnya selalu meningkat. Maka derajat yang tadi itu pasti lebih rendah dari derajat yang sekarang, karena derajatnya selalu meningkat terus, meningkat seumur hidup, meningkat.
Sampai beliau wafat derajatnya selalu meningkat. Lah melihat sekarang sudah di derajat yang lebih atas, melihat derajat tadi yang lebih rendah, itulah derajat yang lebih rendah itu di istighfari. Nanti nih Pak. Jadi tidak ada alasan apapun untuk seseorang tidak beristighfar. Insya Allah dirinya mulia. Bahkan para wali sekalipun, bahkan para nabi sekalipun, bahkan Sayyidul Anbiya, tidak ada alasan untuk meninggalkan istighfar. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin masalah perwakilan, ya. Yeah. Allahu Akbar. Nggih. Jangan dimaknai itu sebagai, oh ya, ini beli pecel, Bu, tolong buatkan pecel, ini uangnya 50.000. Bagaimana ini hukumnya? Sedangkan pecelnya sudah ada belum? Belum. Masih belum dirangkai. Bahan-bahannya ada, tapi belum disusun. Masih belum jelas barangnya nih. Godhonge sak pinten sing dipendet nggih. Sambelnya berapa ciduk, nasinya berapa centong, itu belum jelas. Maka kalau diakoti di situ, sedangkan barangnya belum ada seperti tadi, itu nggak sah. Makanya begini, makanya jangan kita anggap kata-kata tadi sebagai akad. Anggaplah kata-kata tadi itu sebagai permintaan untuk dibuatkan. Nah, kapan akadnya? Nanti ketika kita datang. Ketika kita datang mau ambil pecel, nah disitulah letak akad. Ketika bungkusan pecel sudah ada di depan kita, nah ketika itulah diakati. Saya beli bungkusan itu. Pokoknya bungkusannya yang dibeli Pak. Jadi pesan boleh tidak? Pesan tanpa uang. Pesan jangan sebagai akad ya. Suruh buatkan. Pesan tolong pesan. Boleh. Tapi sebetulnya lebih tepatnya bukan dengan kata-kata pesan, tolong buatkan. Boleh saja dengan bahasa pesan, tapi pesan yang bermakna tolong buatkan, bukan pesan yang maknanya akad salam seperti yang sudah kita bahas itu. Itu dalam prakteknya di masyarakat tidak ada istilah pesan, nggak ada. Bukan akad. Bu, tolong buatkan saya ini nanti jam sekian saya kesini. Baru saya bawa. Misalnya kita mau kerja bakti, gitu. Ini kita sudah menghubungi kantin itu. Tolong saya buatkan sekian bungkus. Kalau uangnya di akhir, tergambarlah bahwa di akhir itulah akadnya. Masalahnya kalau uangnya di depan, seolah-olah ini sudah akad berarti. Kalau uangnya di depan ini seolah-olah sudah akad jadinya. Kalau yang betul ada barang. Sedangkan barangnya belum ada. Bagusnya uangnya di belakang. Bisa. Uangnya dititipkan dulu, nanti ketika ngambil baru akad. Saya beli pecel ini. Niku nek
halale barang itu nih halal Pak. Nah, yang kita bahas kan akadnya ini. Kalau akadnya salah ya fasid, haram akadnya. Kalau barangnya karena diserahkan dengan ikhlas, mesti ikhlas itu dia. Walaupun nggak tahu akad, ngerti duit 50.000 sudah dikasihkan, ya mesti dia menyerahkan pecel dengan ikhlas. Akadnya, akadnya yang haram, makanya halal. Terus dosanya gimana ya? Dosa melakukan akad yang haram. Nah, gitu. Akad yang haram itu haram. Akad yang fasid rusak itu haram. Para ulama menulis taati uqudil fasidati haramun. Melakukan akad-akad yang fasid itu hukumnya adalah haram. Bahkan sebagian ulama menganggapnya minal kabairi, termasuk dosa besar. Sebagian ulama. Nah. Yeah. Nah, terus pripun sing betul? Ya yang betul ya kita luruskan akad-akad kita. Enggak apa-apa uang di depan, tapi ini diakati. Ya titip dulu. Nanti ketika kita datang kembali ngambil barang, terutama yang makanan itu baru ketika ngambil itu diakati. Nah, uangnya pakai tadi, uangnya pakai yang saya titipkan tadi. Beli lagi. Tapi kabar gembira, pecelnya boleh dimakan. Iya. 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 Marung yang biasanya misalnya nasi itu 15, tapi ada pengepul yang nakal karena sudah dimakan habis, terus dikasih tarif yang 2 kali lipat. Misalnya ada seperti itu. Nutuk istilahnya. Kita sudah kalah, sudah makan. Kemudian kita harus bayar-bayarnya, terus nggak boleh seperti itu. Nah, memang Anda kalah. Karena kesalahan kita tidak akad di depan. Yang paling sahih itu habis makanan diambil begini nih. Ya, sebetulnya tanya dulu, sebelumnya tanya dulu berapanya harganya itu. Kemudian makanan diambil, berapa ini Bu? Nah ini baru dimakan, sudah diakoti, bayar baru dimakan. Tetapi makan dulu bayarnya akhir juga dibolehkan. Lah masalah nutuk nggih, penjualnya nutuk. Dia nggak salah Pak. Bakulnya juga nggak salah ini. Karena nggak ada akad di depan. Ya angel. Dosanya sih bisa dosa. Oh, ada tulisannya? Nggak ada tulisannya juga. Ada teman bilang biasanya beli gini standarnya. Biasanya. Ini tergantung akad-akadnya. Kalau akad nih yang menentukan itu akad. memang sering kejadian perjalanan jauh. Kalau utang dimakan itu boleh. Boleh lah utang itu. Utang terus dimakan. Nyatet. Boleh. Ini gua akadnya bukan utang ini, beli bayarnya utang. Beli tapi nyatet dulu bayarnya diutang. Yang diutang bukan makanannya, pembayarannya. Karena ada akad utang yang khusus itu ada, namanya akad qard. Dulu sudah kita bahas atau belum ya? Qardun. Nah ini akad utang niki, qardun.
Nah, akad utang ini bukan terjadi di toko, bukan terjadi di kantin, bukan. Akad utang yang betul-betul akad qard itu kejadiannya ya antar teman, tetangga, ngambil barang, nanti ngembalikannya barang yang semisal. Utang uang bayarnya pakai uang, utang minyak goreng bayarnya pakai minyak goreng. Niku akad utang. Nah kalau yang makan dulu nyatet nih kok, apa niku? Niku beli, akadnya jual beli. Nah, kalau kita perjalanan misalnya istimewa nih makan tam terus sampai Madiun, istimewa di Cikampek sampai Madiun itu lupa yang belum dibayar. Hubungi penjualnya susah, gimana itu? Oh, dan oh, yeah. Nah itu kita sodako seukuran. Yang pertama tetap harus usaha nyari orangnya di mana, harus ada keinginan atau usaha untuk mencarinya. Nih, angel nanti ya. Ya, nggih sodako seukuran utang kita yang kurang itu tadi, kemudian pahalanya diniatkan dihadiahkan ke pemilik warung yang kita masih punya hutang itu. Nah kalau itu lebih bagus lagi, jelas. Terus ditambah sigat istighfar yang diajarkan oleh para ulama itu, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Nah niki ashabul hukuk al wajibati alayya, orang-orang yang punya hak yang wajib kita tunaikan tapi belum sempat tertunaikan, itu kita mintakan ampunan untuk mereka kepada Allah ya. Sudah pernah saya sampaikan, dengan cara seperti ini harapannya, dan ini berdasarkan dalil, nanti mereka di akhirat akan mudah mengikhlaskan. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Sampun nggih, ampun enten akhir sih. Oke. Oke. Oh iya, betul ada. Oke. Oke. Boleh al-azim, boleh langsung astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Berapa? Hukuk niku hak-hak. Ashabul hukuki, orang-orang yang mempunyai hak-hak, al-wajibati, yang wajib, alaiya, ke atas saya, yang belum sempat tertunaikan. Maksudnya begitu. Oke, ini penting yang seperti ini. Masya Allah. Cukup? Lanjut ya. Sekarang pasal tentang iqrar ya, pengakuan ya. Halaman pinten niku? 351. Monggo Pak Sutrisno dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat ikrar. Dan ikrar itu sah dengan adanya 3 syarat, yaitu ikrar, macam-macam ikrar.
yaitu yang pertama hak Allah SWT, dua hak sesama manusia. Apabila menyangkut hak Allah SWT, maka orang yang berikrar atau mengklaim atau mukir boleh menarik kembali ikrarnya. Apabila ikrarnya menyangkut hak sesama manusia, maka orang yang berikrar tidak boleh menarik kembali ikrarnya. Syarat-syarat ikrar. Dan ikrar itu sah dengan adanya 3 syarat, yaitu 1. Dewasa atau balik, 3. Berakal sehat, 3. Bebas memilih atau tidak dipaksa. Apabila yang diikrar atau diklaim berupa harta, maka membutuhkan syarat yang keempat, yaitu pandai atau mengerti. Apabila yang diikrarkan atau diklaim orang itu sesuatu yang tidak jelas, maka ia harus dimintai kejelasannya dan sah membuat istisna atau pengecualian di dalam ikrar. Apabila ia menyambungkan apa yang dikecualikan itu dengan kata yang sebelumnya, ikrar itu sah baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Ikrar menurut arti bahasa adalah menetapkan, sedangkan menurut istilah fikih adalah pengakuan atau klaim adanya hak. Dalil berlakunya ikrar adalah firman Allah SWT dan hadis Nabi SAW. Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Saksi walaupun merugikan diri sendiri, itulah yang namanya pengakuan. Bersaksi tapi kesaksiannya ini merugikan diri sendiri, itu namanya pengakuan, ikrar. Terus bersaksi terhadap diri sendiri inilah yang dinamakan ikrar. Dalam hadis Nabi SAW, berangkatlah kamu, hai Unais, kepada istri lelaki ini. Apabila ia mengakui berzina, maka dera atau rajamlah dia. Disayat Bukhari dan Muslim. Unais berangkat menemui wanita yang dimaksud dan ia mengakui perbuatannya. Rasulullah SAW memerintahkan agar wanita itu dihukum dengan dera atau rajam. Dalil diperbolehkan mencabut kembali pengakuan atau ikrar yang berkaitan dengan hak Allah SWT adalah hadis tentang cerita perajaman Ma'ish. Sesungguhnya ia ketika merasakan benturan batu atau dalam pelaksanaan hukum rajam, maka ia lari. Orang-orang memburunya dan merajamnya kembali. Peristiwa itu dilaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, tidaklah kamu sekalian membiarkannya menghindar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikrar yang dipaksakan tidak sah berdasarkan hadis Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan oleh hatinya selama mereka belum mengerjakan atau mengucapkannya, dan dari sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Hadis Ibnu Hibban. Allah SWT menggugurkan taklif atau pembebanan hukum dari orang yang dipaksa. Oleh sebab itu tidak sah ikrarnya seseorang yang dipaksa. Bahkan Allah SWT tidak menganggap sama sekali pengakuan kufur karena dipaksa, sementara hatinya masih tetap iman. Allah SWT berfirman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dan beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 106. Atas dasar ayat ini,
tidak menganggap ikrar atau pengakuan yang dipaksakan dalam hal-hal selain kekufuran lebih utama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab ikrar ini biasanya kaitannya dengan perselisihan. Kehidupan manusia tidak mungkin bisa terlepas dari perselisihan. Sedangkan dalam suatu perselisihan harus dicari siapa yang dimenangkan ini. Siapa yang menang, Pak? Prinsipnya dalam Islam satu yang menang adalah yang punya saksi. Asalkan saksi-saksinya itu memenuhi syarat, baik syarat jumlahnya saksi ataupun syarat keadilan saksi. Sekarang pertanyaannya, apakah mudah seseorang dalam setiap aktivitas kehidupannya itu mesti ada saksinya? Itu mudah apa sulit, Pak? Sulit, Pak. Dalam prakteknya itu malah banyak yang akad-akatan kita ataupun ya itu nggak ada saksinya. Nah, repotnya nanti jika terjadi perselisihan. Makanya ada satu syariat yang namanya ikrar. Jadi orang itu kalau sudah ngaku, walaupun lawannya itu nggak punya saksi, maka yang ngaku tadi sudah bisa dihukumi sesuai tuntutan lawan. Ngerti ya? Kamu punya utang 1 juta belum kau bayar, enak saja belum bayar. Sudah belum? Mana buktinya? Saya sudah bayar, kamu mengatakan belum itu loh. Apa buktimu? Misalnya. Terus berselisih, tiba-tiba 1 kali terucap dia ngomong, iya memang saya belum bayar. Jadi namanya sudah ikrar. Mau ditarik lagi nggak boleh. Walaupun sudah terucap, walaupun cuma 1 kali, mau ditarik lagi tidak boleh. Itu namanya syariat yang namanya ikrar. Jadi, begitu ya. Kaitannya banyak kepada perselisihan. Dan ini jadi satu solusi. Terus itu semacam sertifikat jual beli tanah, sertifikat utang piutang. Ini sudah sah untuk jadi saksi atau belum, Pak? Apakah ini sudah sah untuk menjadi bukti? Itu belum, Pak. Belum. Tapi benda-benda tadi bisa digunakan untuk menggiring seseorang supaya mau ikrar, mau ngaku. Lah kalau sudah ngaku, sudah kalah dia. Dia sudah harus menjalankan sesuai tuntutan lawannya. Bisa dipahami, Pak, sampai sini ya? Jenengan lebih tahu ini. Lah pengakuan ini dibagi 2. Ada pengakuan tentang satu hak yang hubungannya dengan hak Allah. Maksiat seperti perzinaan, pencurian, minum khamr, ini maksiat-maksiat yang hubungannya dengan hak Allah. Ini kalau orang sudah ngaku, ditarik kembali itu boleh, Pak. Matan, Pak. Ini ada satu kisah yang itu Ma'is itu. Ini berzina terus datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena saking takutnya adab di akhirat. Ini sahabat ini radhiyallahu anhu, ini Ma'is ini. Tapi pernah tergelincir seperti itu.
Akhirnya datang kepada Rasulullah, ngaku zina, minta dirajam, minta dilempari batu sampai mati. Masya Allah. Karena khawatir dibalas di akhirat, mending dibalas di dunia. Apa kata Nabi ketika si Ma'is datang mengaku seperti itu? Nabi mengatakan, mungkin saja kamu cuma bersentuhan, maknanya kamu nggak zina mungkin. Terus, iya ya Rasulullah, saya zina. Nabi bersabda lagi, la'alaka qabalta, mungkin kamu hanya mencium. Masih ngaku lagi, mungkin kamu ini sedang nggak sadar waktu itu, tapi tetap ngaku. Akhirnya karena tetap ngaku terus, ditangkap, dirajam. Ketika dirajam sempat lari. Loh kok loro tiba dilempari batu kok sakit, tapi karena sudah keputusan, tangkap lagi oleh para sahabat, dirajam sampai meninggal radhiyallahu anhu. Nah, ketika ini dilaporkan ke Nabi, Nabi malah bersabda lagi nih, hala taraktumu, kok enggak kamu biarkan lari saja? Kok enggak kamu biarkan lari saja? Ketika ngaku tadi malah dikasih, mungkin kamu cuma bersentuhan. Ngaku lagi, mungkin kamu cuma mencium. Ngaku lagi, mungkin kamu sedang enggak sadar. Tetap ngaku ya, rajam. Ketika dirajam lari, tangkap lagi oleh sahabat, dirajam. Dilaporkan ke Nabi, kenapa enggak kamu biarkan? Dari sini ulama menyimpulkan, kalau pengakuan yang hubungannya dengan hak-hak Allah itu boleh ditarik kembali. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan yang hubungannya dengan hak Allah itu niku tertibnya ditutupi, Pak. Asitru tertibnya niku ditutupi, bukan dikargozarikan. Kadang-kadang ada beberapa teman kita nih dulu pernah mengalami zaman jahiliyah, terus kargozari amal. Allahu Akbar. Aku ki mbiyen ngene, wah. Niku namanya membuka tutup yang sudah Allah berikan kepada dia. Aslinya kalau enggak Allah tutupi, sekali maksiat langsung orang itu binasa. Aslinya langsung dia celaka, binasa. Tapi karena Allah, innallaha yumhil wala yuhmil, Allah itu memberi tempo tapi tidak mengguraki, tidak membiarkan. Jadi orang maksiat kayaknya enggak apa-apa, maksiat kayaknya enggak apa-apa, itu bukan dibiarkan tapi diberi tempo. Innallaha yumhil wala yuhmil. Innallaha yumhilu, memberi tempo, wala yuhmilu, tidak membiarkan. Makanya dalam kitab-kitab disebutkan, kalau ada orang maksiat terus ketahuan, niku biasane itu sudah yang ke sekian kali, Pak. Karena al-adah al-ilahiyah, kebiasaan tertib ketuhanan, itu kalau orang baru maksiat sekali, dua kali, ini kita ditutupi kalau Gusti Allah. Maksiat kok ketahuan, niki menandakan sudah berulang kali. Nanti ya. Kembali lagi, tertibnya kesalahan yang hubungannya dengan hak Allah niku napa namanya? Tertibnya adalah menutupi. Nanti kisahnya Nabi lanjutannya gimana, Ustaz? Tadi apa enggak kamu lepaskan masalah? Ya sudah. Nanti apa-apa. Iya. Kemudian Ustaz sampaikan, untuk yang kaitannya dengan
Hak nggih. Itu bisa ditarik kembali apa maknanya? Pengakuannya bisa ditarik kembali. Misalnya Ya ini saya telah berzina. Terus enggak, saya enggak berzina. dalam mereka menutup tadi. Nggih. Tarik kembali itu boleh, walaupun itu dalam forum perselisihan, dalam forum pengadilan persidangan yang hubungannya dengan hak. Kamu nggak berdiri bohong ya? Kenapa? Nggak berbohong. Memang begitu. Itu menutupi, nggih, bahasanya menutupi, nggih. Nih. Ditutupi, sudah langsung istighfar saja kepada Allah Ta'ala. Seperti mencuri. Ini agak rumit ini pembahasannya. Dalam mencuri itu ada dua hak. Kalau tindakan mencurinya itu hak Allah. Kemaksiatan yang namanya mencuri ini ku hak Allah. Tapi ngambil barangnya orang ini hak manusia. Jadi ada orang tertangkap bawa barangnya orang lain. Misalnya ini, tangkap bawa barangnya orang lain. Oh mencuri ya? Iya pak. Misalnya gitu ya. Ngaku. Ini boleh ditarik kembali pengakuannya. Tapi bahwa ini adalah barangnya orang itu nggak boleh ditarik lagi. Barangnya tetap wajib dia kembalikan. Kalau sudah rusak tetap wajib dia ganti. Tetapi menguasai barang ini dengan cara mencuri itu boleh ditarik lagi. Loh kok di tangan kamu? Dulu saya pinjem nggak saya kembalikan pak. Saya minjem lama lupa mengembalikannya. Itu boleh gitu tuh. Oke. Nih, niku apa namanya? Pengakuan tentang hal-hal yang hubungannya dengan hak Allah. Kemudian yang kedua, pengakuan yang hubungannya dengan hak-hak manusia. Ini sama sekali tidak boleh ditarik kembali. Kenapa? Karena hak yang hubungannya dengan manusia niku dibangun nggih berdasarkan perselisihan, biasanya seperti itu. Beda dengan hak Allah, niku didasarkan atas kemurahan, ditutupi, dimaafkan begitu. Jadi sudah pernah ngomong, iya aku memang punya utang sama si Zaid 1 juta. Kata-kata ini nggak boleh ditarik lagi Pak. Orang itu tetap wajib bayar 1 juta kepada si Zaid. Begitu Bang ya? Kalau tidak, itu kan dengan Allah. Kalau saya kepada istri, saya beli burung harganya 2 juta. Tapi sama istri nggak marah, saya bilang hanya 100.000 gitu. Itu bisa tidak? Nanti kalau bilang 2 juta marah-marah. Niki panjang pembahasan nanti. Ini menarik ini. Itu banyak soalnya. Kalau Pak rata-rata begitu. Oke. Untuk itu yang kalau terus terang itu dimarahi karena wanita itu rata-rata seperti pensil. Jadi masuknya mudah, keluarnya sulit. Allah Akbar. Berapa nih maksud tafsir ini? Kalau memberi uang pada istri itu mudah, dia senang sekali. Tapi ketika kita ada kepentingan, uangnya hanya sedikit. Sehingga kita kalau belanja ngakunya yang ringan-ringan saja, sehingga malah dibanggakan. Oh, istri suami saya beli murah sekali, belum berpulut hanya 100.000. Lalu itu kan ya pernah terjebak. Ternyata kamu bohong ya. Iya. Ini masalah ikrar ini saya kira nggak perlu diperpanjang ini, nggih. Kemudian tadi ada syarat-syarat ikrar sedikit saja. Orang yang dianggap pengakuannya sah itu harus sudah balik, orangnya berakal dan tidak dipaksa. Pengakuan yang muncul dari seseorang sebab dia dipaksa, ini dianggap tidak sah. Ya, kemudian kalau pengakuannya adalah berkaitan dengan hal-hal yang hubungannya dengan harta,
Ditambah syarat satu lagi, syarat keempat, orang yang ngaku itu harus rasid. Orangnya itu pinter, Pak, tahu tentang pengelolaan harta. Oke. Begitu. Itu artinya apa, Pak? Yang ditulis tadi? Innallaha yumhilu, sesungguhnya Allah yumhilu, memberi tempo, memberi penangguhan, wala yuhmilu, Allah tidak membiarkan. Jadi ini tertib Gusti Allah. Jadi orang maksiat nggak apa-apa, itu memang sudah tertibnya Tuhan, al-adah al-ilahiyah. Memang orang itu nggak akan diadab di awal-awal dia maksiat. Kurang lebih mohon diikhlaskan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.